Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rusmirani dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Pertama-tama di sini saya akan mengenalkan dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, yaitu Bapak Ronald Mangasih Hutauruk, ST.MT. Lalu asistennya yaitu Fajri Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Baiklah, fluida statis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, berupa gas dan cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis adalah segala sesuatu yang berada di dalam keadaan statis atau diam. Pada fluida statis, arah ke bawah menunjukkan bahwa G merupakan garis tekanan positif dengan rumus tekanan yaitu P sama dengan gaya per luas alas. Contohnya, asumsikan bahwa kolam memiliki ketinggian 2,4 meter, kemudian tekanan akan menjadi, rumusnya adalah P sama dengan rho kali gravitasi kali ketinggian. 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 2,4 meter, maka P sama dengan 23.520 Newton per meter kuadrat atau 23.520 Pascal. Berapa banyak tekanan tersebut jika P ATM sama dengan 101.300 Pascal? Maka P per Pascal sama dengan 23.520 per 101.300 sama dengan 0,23 atau 23%. Ini berarti jika Anda menyelam atau berenang ke dasar kolam sedalam 2,4 meter, maka Anda akan mengalami tekanan 23% ATM. Selanjutnya, kekuatan daya apung. Kekuatan daya apung yaitu sebagian kecil es di atas permukaan. Jika massa objek lebih kecil daripada massa cairan, maka objek akan mengambang. Maka rumus massa objek adalah massa benda per volume benda, atau massa sama dengan rho dikali V. Ketika benda itu mengambang, massa benda lebih kecil dari massa zat cair, maka gaya apung sama dengan berat benda. Jadi fraksi di atas permukaan sama dengan 1 dikurang volume liquid atau cairan per volume objek, atau F sama dengan 1 dikurang massa objek per massa liquid. Selanjutnya, kekuatan terhadap dinding bawah air. Langsung saja ke contoh soal berdasarkan gambar. Berapa gaya fraksi jika ketinggiannya sama dengan 2,8 meter? Massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kuadrat dan lebarnya adalah 10 meter. Maka rumus yang digunakan adalah massa benda sama dengan gaya fraksi per luas penampang, atau gaya fraksi sama dengan massa benda dikali luas penampang. Dari penyelesaian tersebut, maka mendapatkan hasil akhir yaitu 384,160 Newton. Selanjutnya, mengukur tekanan dengan tekanan total. Massa tekanan sama dengan tekanan total dikurang tekanan ATM, dan tekanan total sama dengan massa tekanan ditambah tekanan ATM. Contoh, temukan total tekanan dalam soal berikut. Tekanan di dalam tekanan massa tekanan, kemudian massa tekanan sama dengan massa dikali gravitasi dikali Y. Jadi 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 4 meter, maka massa tekanan sama dengan 39.200 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan totalnya sama dengan 39.700 Newton per meter kuadrat ditambah 101.300 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan totalnya adalah 140.500 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika menekan fluida dalam satu arah,
maka tekanan akan berpindah ke sekeliling fluida. Kemudian, massa pada benda pertama sama dengan massa pada benda kedua. Dengan rumus, gaya pada massa pertama per alat luas penampang alat pertama sama dengan gaya pada benda kedua per luas penampang benda kedua. Selanjutnya, kekuatan daya apung dalam beberapa lapisan. Konsepnya adalah daya apung sama dengan W lapisan liquid sama dengan M dikali G liquid sama dengan massa liquid dikali volume liquid dikali gravitasi. Jadi, daya apung total sama dengan BF1 ditambah BF2. Jadi, W objek sama dengan BF total. Selanjutnya adalah berat benda yang terendam. Ingat bahwa volume objek sama dengan volume zat cair ketika objek tenggelam. Jadi, daya apung sama dengan W lapisan liquid. T sama dengan Mg dikurang Bf. Bf sama dengan P liquid dikali V liquid dikali G. Dan yang terakhir, apakah yang membuatnya tenggelam? Mari kita anggap gambar pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa tambahan berat, dan gambar kedua adalah kondisi objek dengan tambahan berat di atasnya. Maka rumusnya adalah W objek sama dengan massa dikali gravitasi sama dengan BF2 sama dengan pengganti cairan tambahan. Maka M kali G objek sama dengan massa kali gravitasi pengganti cairan tambahan. Maka massa kali gravitasi objek sama dengan massa liquid dikali volume liquid dikali gravitasi, dan massa gravitasi objek sama dengan massa liquid dikali luas kuadrat Y dikali gravitasi. Maka M sama dengan massa liquid dikali luas kuadrat Y atau M sama dengan massa liquid dikali total volume dari benda yang tenggelam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fluida statis. Jika ada kesalahan dalam penyajian atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.